Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Bright Impact Business Challenge 2025. Kami di sini dari tim alumni Universitas Jember ingin mempresentasikan terkait dengan bisnis plan kami yang berjudul tentang bioenergi transformasi limbah ampas kopi menjadi berkat ramah lingkungan. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan identitas kami satu persatu. Di sini saya sendiri Ahmad Alfunul Barok dengan NIM 2508103010669. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok ini. Saya Putri Adzarif Juliana dengan NIM 2508103010552 sebagai anggota. Saya Hanita Sarikunia dengan NIM 250810301164 sebagai anggota. Saya Fitri Islami dengan NIM 25081011556 sebagai anggota. Dan kami di sini adalah mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember tahun 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang company overview yang akan menjelaskan tentang perusahaan kami yang mewadahi produk bisnis plan kami kali ini, yaitu Berapi Energy yang merupakan home industries yang mengolah limbah ampas kopi menjadi berkat ramah lingkungan. Produk utama kami yaitu bioenergi hadir sebagai alternatif energi yang murah, bersih, dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi kami. Visi kami yaitu menghadirkan energi alternatif yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan melalui inovasi pengelolaan limbah ampas kopi untuk masa depan yang lebih hijau serta untuk memperdayakan warga kota. Misi kami meliputi mengolah limbah ampas kopi menjadi berikan berkualitas tinggi sebagai solusi energi yang ramah lingkungan, menciptakan proses produksi yang hemat energi, efisien, dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada listrik yang berlebih, memberikan produk energi ramah lingkungan dengan harga terjangkau sehingga dapat digunakan oleh rumah tangga dan juga UMKM, memperdayakan komunitas lokal melalui kemitraan dan pembukaan peluang tenaga kerja berbasis ekonomi yang sirkular, mengedukasi masyarakat tentang manfaat energi alternatif dan pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai behind the concept ataupun alasan ide ini muncul. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, tren mengkonsumsi kopi di Indonesia ini sangat meningkat beberapa tahun belakangan ini, apalagi di kalangan anak-anak muda. Dengan meningkatnya tren konsumsi kopi, jumlah coffee shop juga ikut meningkat di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Jember sendiri, ada lebih dari 100 coffee shop yang telah beroperasi dan akan meningkat terus setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah coffee shop, otomatis limbah ampas kopi yang dihasilkan juga akan terus meningkat. Seperti yang kita ketahui, limbah ampas kopi yang tidak diolah dengan baik dan benar, selain menambah volume sampah organik, dia juga bisa menimbulkan gas metana yang akan berbahaya bagi lingkungan karena gas metana ini akan memperparah pemanasan global. Dan juga biasanya limbah ampas kopi ini tidak dibuang dengan benar. Hal ini bisa mencemari lingkungan seperti mencemari tanah dan juga mencemari udara. Hal ini tuh menjadi tantangan bagi lingkungan sekitar karena belum ada pemanfaatan limbah kopi yang optimal dan juga berkelanjutan. UMKM kuliner, apalagi di sekitar Jember ini membutuhkan bahan bakar yang lebih murah, stabil, dan juga memiliki asap yang lebih sedikit. Di sini briket ampas kopi itu menjadi solusi. Kenapa? Karena briket ampas kopi ini adalah alternatif yang lebih bersih, ekonomis, dan juga mendukung usaha bakaran dan barbecue. Berangkat dari isu lingkungan mengenai limbah ampas kopi ini, Bioenergy hadir dengan menawarkan solusi inovatif agar limbah ampas kopi tidak hanya berhenti pada limbah, tetapi juga berlanjut menjadi berikat alam dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Dengan menerapkan metode daur ulang yang efektif bagi limbah ampas kopi, inovasi itu bisa mencegah terjadinya pencemaran tanah dan juga lingkungan. Selanjutnya, why this business works, atau kenapa sih bisnis ini bisa berkembang ataupun berjalan? Yang pertama, selain tren konsumsi kopi di Indonesia, tren produk ramah lingkungan juga berkembang belakangan ini. Karena dengan berkembangnya tren ini, masyarakat tuh semakin memilih untuk menggunakan produk yang lebih eco-friendly dan juga mendukung keberlanjutan. Yang kedua, yaitu kebutuhan UMKM akan bahan bakar murah.
Nah, UMKM kuliner ini membutuhkan bahan bakar yang lebih hemat, stabil, dan juga rendah asap. Lalu yang ketiga ada bahan baku melimpah dan juga yang murah. Karena limbah ampas kopi yang kami gunakan ini memiliki harga yang lebih hemat, stabil, dan juga harganya lebih rendah daripada bahan baku biasanya. Jadi kami bisa menghasilkan produk yang lebih melimpah dengan harga yang lebih ekonomis. Selanjutnya ada daya saing tinggi di pasar. Briket ampas kopi ini memiliki keunikan dan juga ramah lingkungan serta lebih bersih daripada arang pada umumnya, sehingga hal ini tuh bisa meningkatkan peluang bisnis kami ke depannya. Selanjutnya saya akan mengenalkan produk kami yaitu BioBrew Energy. Kurang lebih ini gambaran produk kami ketika sudah jadi. Nah, BioBrew Energy ini adalah sebuah inovasi briket arang ramah lingkungan yang terbuat dari limbah ampas kopi yang telah diolah melalui proses pengeringan, pewadatan, dan juga karbonisasi tradisional. Nama BioBrew Energy ini kami pilih untuk menggambarkan perpaduan antara konsep bio-based material dan juga proses brew yang biasanya identik dengan kopi. Sehingga nama ini tuh mencerminkan identitas produk kami sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan, efisien, dan juga memiliki nilai tambah pada lingkungan. Lalu konsep utama produk kami yang pertama yaitu mengolah limbah kopi menjadi briket yang ramah lingkungan. BioBrew Energy ini memanfaatkan ampas kopi yang biasanya terbuang dengan sia-sia untuk diolah menjadi briket yang lebih bersih, efisien, dan juga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu mendukung ekonomi sirkular. Karena limbah yang tidak bernilai ini diubah menjadi produk yang bermanfaat, sehingga itu menciptakan siklus pemanfaatan ulang yang berkelanjutan. Ya, lalu yang ketiga, pembakaran lebih lama dan juga asap lebih rendah. Produk kami ini karena melalui proses pengeringan, pemadatan, dan juga karbonisasi tradisional yang menghasilkan briket dengan nilai kalori stabil, sehingga durasi bakarnya itu juga lebih panjang daripada briket pada umumnya. Selain itu, briket kami ini juga mengeluarkan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan briket arang pada umumnya. Lalu yang terakhir, alternatif energi yang ekonomis dan juga berkelanjutan. BioBrew Energy ini menawarkan pilihan bahan bakar yang lebih terjangkau, higienis, dan juga mendukung penggunaan energi terbarukan dalam jangka waktu panjang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang membuat energi BioBrew berbeda. Yang pertama, dari limbah menjadi energi bernilai. Ampas kopi yang tadinya tidak terpakai, kami ubah menjadi briket berkualitas yang hemat, bersih, dan bermanfaat. Yang kedua, nyala lebih lama, hemat lebih banyak. Durasi pembakaran stabil dan tahan lama bikin UMKM kuliner bisa memangkas biaya bahan bakar. Yang ketiga, asap tipis masak jadi manis. Minim asap dan aroma kopi yang lembut membuat lingkungan memasak lebih nyaman dan tidak pengap. Yang keempat, ramah kantong dan ramah lingkungan. Dari bahan baku yang murah, kita mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Namun meskipun harga lebih ekonomis, kami tidak mengorbankan kualitas dan tetap peduli lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai market analisis atau analisis pasar. Target pasar. Target utama pasar kami adalah para pelaku UMKM seperti pedagang sate dan warung bakaran. Siapa kompetitornya? Kompetitor dari bisnis kami adalah produk arang, di mana produk arang lebih umum digunakan oleh para pedagang karena lebih mudah ditentukan. Namun, produk arang ini memiliki lebih banyak asap, di mana asap tersebut mengandung karbon monoksida yang merupakan zat berbahaya. Seperti apa produk kami? Briket ampas kopi ini lebih ramah lingkungan karena menghasilkan asap tipis dan memiliki aroma khas yang tidak mengganggu saat pembakaran. Dari sisi harga, briket ampas kopi kami adalah alternatif yang ekonomis karena mengandalkan ampas kopi yang merupakan limbah organik mudah ditemukan. Selanjutnya mengenai marketing strategi atau strategi pemasaran. Yang pertama, harga bersaing. Briket ampas kopi memiliki harga yang bersaing karena bahan baku dan proses produksi tidak memerlukan banyak modal meskipun produksi dalam jumlah besar. Strategi distribusi. Sebagai langkah awal pengenalan briket ampas kopi, kami membagikan brosur yang berisi kelebihan briket ampas kopi, harga, informasi mengenai media sosial, serta di mana para pelaku pasar dapat membelinya. Brosur tersebut akan dibagikan kepada para pelaku utama pasar kami secara langsung untuk mempermudah jangkauan mereka terhadap informasi produk. Kami juga menerima pemesanan melalui marketplace untuk pengiriman di luar Jember sebagai cara kami untuk memperluas pasar.
kami juga membuka pemesanan melalui media sosial kami untuk pengiriman di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Berikut saya akan menjelaskan terkait tentang production workflow atau alur dari proses produksinya. Yang pertama yaitu terkait dengan lokasi operasional. Untuk bisnis ini kami rencanakan akan dilakukan secara home industries atau industri yang berdasarkan rumah tangga. Dilakukan di rumah sendiri untuk menekan biaya dan juga menjaga fleksibilitasnya. Pemasaran berfokus di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Lalu untuk pengiriman tersedia melalui ekspedisi dan juga supply langsung ke toko mitra di area sekitar Jember. Yang kedua ya ini tentang alur produksi. Dari proses awal kami mengumpulkan ampas kopi dari coffee shop dan juga rumah tangga. Untuk coffee shop ini kami usahakan dari coffee shop yang berada di area sekitar kota Jember. Lalu kami melakukan proses penyortiran dan juga pembersihan bahan baku supaya mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu kami melakukan pencampuran dengan bahan tingkat alami dan juga proses kompresan. Lalu dilanjutkan dengan proses pengeringan hingga briket benar-benar solid dan tidak mudah terhambur lagi ketika disentuh dengan tangan. Yang kelima yaitu quality control atau QC untuk memastikan ukuran, kekeringan, dan kekuatan yang sama pada setiap produk. Menjelaskan tentang production workflow tentang SDM apa saja yang kita perlukan dalam bisnis lain kami kali ini. Itu kami tentunya membutuhkan tenaga kerja untuk produksi yang mengolah dan mencetak briket, lalu quality control yang memastikan standar kualitas terpenuhi, serta admin dan keuangan yang mencatat transaksi, stok, dan laporan keuangan. Marketing dan customer service yang bertugas sebagai promosi online sekaligus admin media sosial kami, dan juga distribusi yang mengatur pengiriman pemesanan. Pada awal usaha kami niatnya untuk merencanakan setiap orang itu dapat bekerja dengan beberapa jabatan yang dirangkap 2-3. Untuk peralatan dan bahan baku yaitu peralatan utama tentunya kami ada alat press yang dibuat sendiri dari pipa PVC dan juga kayu. Lalu ada wadah penyimpanan serta peralatan kebersihan produksi. Untuk bahan baku kami itu ampas kopi kering, tempat maizena sebagai perekat, serbuk kayu serta plastik kemasan ramah lingkungan dan juga brush sebagai media produksi. Untuk tanggal mingguan kami di sini tanggal operasional mingguan Senin sampai Rabu yaitu pengumpulan pengeringan ampas kopi dari rumah tangga dan juga mitra yang bekerja sama pada kami dan juga coffee shop. Lalu ada Kamis sampai Jumat kami melakukan pencampuran serta pencetakan briket, dan hari Sabtu kami pengawasan produk jadi. Untuk di hari Minggu kami melakukan pengiriman ke area mitra usaha dan sekaligus pada jasa ekspedisi dan melakukan promosi di media sosial. Ini rencana keuangan target 2026 selama 12 bulan, Di mana kita bisa melihat biaya tetap itu ada di garis hijau sebesar 38.000, biaya variabel di garis kuning sebesar 10.500, dan total cost di garis keras sebesar 57.750, dan total pendapatan di garis warna biru sebesar angka 66 juta. Kita di sini perhitungan dengan BEP dan mendapatkan laba sebesar 8.212 selama setahun. Dan kita mendapatkan arti di mana kita mendapatkan titik impas di angka 26 kilo, yaitu artinya kita akan mendapatkan titik impas atau penyelesaian pendapatan ini di angka 26. Sekurang dari itu kita belum mendapatkan titik impas. Jadi Biobro Energy ini memanfaatkan limbah ampas dengan konsep keberlanjutan, menghasilkan produk ramah lingkungan dan ekonomis. Simpelnya, limbah kita itu mengolah limbah kopi menjadi produk yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan mendapatkan nilai jual. Dan bisnis ini berpotensi tumbuh besar. Model fleksibel dan bahan baku melimpah membuka peluang kolaborasi dengan UMKM dan kedai kopi, sekaligus memberikan dampak sosial positif seperti pengelolaan limbah dan peningkatan kesadaran kita akan pentingnya lingkungan dan menyediakan peluang usaha bagi masyarakat. Demikian presentasi kelompok kami mengenai proposal bisnis plan. Sebagai penutup, Biobro Energy hadir untuk menjawab kebutuhan pasar mengenai energi terbaru yang ramah lingkungan. Kami tidak hanya menawarkan sebuah produk, tetapi sebuah visi untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melalui inovasi ini, kami optimis Biobro Energy dapat menjadi solusi energi alternatif yang inovatif, membuka jalan bagi perubahan positif,
menginspirasi banyak pihak, serta turut memberdayakan UMKM melalui kolaborasi dalam rantai pasok dan distribusi ke toko mitra. Kami percaya setiap batas inovasi hari ini adalah energi untuk masa depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bright Impact Business Challenge 2025 karena telah memberikan kesempatan yang berharga ini.